Jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Ya teman-teman, di channel aku ini mungkin ada ya dari teman-teman yang belum tahu channel aku atau baru aja nih berkunjung ke channel aku. Jadi di channel aku ini kita akan belajar materi SKB CPNS untuk formasi penyuluh pertanian. Dan untuk channel aku ini sebagai pelengkap nih dari teman-teman yang juga mungkin sudah belajar dari buku, dari website, juga dari latihan-latihan soal di YouTube channel yang lain ya. Semoga channel aku ini bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih sistematis lagi untuk persiapan SKB CPNS. Nah, di video aku kali ini kita sudah masuk ke materi belajar SKB CPNS Penyuluh Pertanian yang ke-7 tentang adopsi, difusi, dan diseminasi inovasi teknologi pertanian. Seperti janji aku di video-video yang sebelumnya, aku akan membahas khusus tentang ini gitu ya. Mungkin teman-teman menemukan istilah-istilah ini di video-video aku yang sebelumnya gitu. Jadi biar nggak bertanya-tanya, aku akan jelasin ya teman-teman ya. Oke? Nah, teman-teman, yang pertama kita mau bicara soal inovasi. Inovasi adalah suatu ide atau gagasan yang mendorong pembaharuan dalam sistem sosial masyarakat. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa hubungannya atau apa kaitannya inovasi ini dengan profesi kita nantinya atau tugas kita sebagai penyuluh gitu. Nah, teman-teman, jadi kita kan sebagai penyuluh itu nantinya akan menyampaikan atau kita itu akan memberikan sesuatu hal yang baru. Memberikan informasi baru, memberikan perkembangan teknologi yang baru di bidang pertanian. Nah, segala suatu hal yang baru itu adalah suatu inovasi, dan itu yang akan kita sampaikan kepada sasaran penyuluhan, yaitu pelaku utama maupun pelaku usaha. Seperti itu ya teman-teman. Cukup jelas ya. Selanjutnya adalah adopsi. Adopsi adalah suatu penerimaan dari inovasi yang akan membawa perubahan terhadap pengetahuan atau kognitif, sikap atau afektif, dan keterampilan atau psikomotorik. Jadi adopsi ini adalah penerimaan ya teman-teman. Kalau misalnya suatu petani itu mengadopsi teknologi atau inovasi teknologi yang kita sampaikan, itu artinya petani tersebut menerima dan mengaplikasikan apa yang sudah kita sampaikan melalui penyuluhan, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan adopsi ya teman-teman ya. Jadi, tahapan di mana petani itu bisa menerima inovasi yang dibawa atau disampaikan oleh penyuluh gitu. Nah, tahapnya ini ada 5. Tahapan ini aku ringkas dari Efford M. Rogers dari bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations gitu ya. Di situ ada beberapa buku dan di situ dalam bahasa Inggris ya. Aku sih lihat dari e-book ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek di Google, itu ada beberapa tahun juga sih, ada yang tahun 1983, ada yang 95, itu nanti coba dicek aja di Google gitu. Tapi biar lebih ringkasnya kita perlu tahu ini gitu ya. Tahapan yang pertama adalah awareness atau tahapan kesadaran. Kesadaran akan adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh ini akan memberikan manfaat kepada petani gitu ya. Jadi petani itu mulai menyadari, oh iya aku butuh gitu ya. Menyadari bahwa petani itu butuh inovasi ini untuk mengembangkan usaha tani mereka. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 adalah interest atau ketertarikan. Jadi di tahap ini petani itu ingin mengetahui lebih banyak tentang inovasi tersebut dan menginginkan keterangan-keterangan yang lebih rinci. Jadi biasanya kalau petani itu udah mulai tertarik nih, itu akan banyak bertanya gitu ya. Apa sih itu? Inovasi itu? Terus, wah gimana ya? Wah,
sepertinya ini ya gitu. Jadi ada ketertarikan, tanya-tanya terus, menggali lebih dalam lagi informasi tersebut gitu ya. Itu udah tahap interest gitu. Kemudian yang ketiga ada tahap evaluation atau tahap penilaian. Jadi di sini petani itu mulai berpikir dan menilai dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti aspek teknis, ekonomis, sosiologis dari inovasi yang ditawarkan atau yang disampaikan oleh penyuluh gitu. Jadi dari segi teknis itu misalnya dengan adanya inovasi itu apakah akan mempermudah pekerjaan mereka, apakah dari segi teknis itu bisa dilakukan, mudah digunakan, mudah diaplikasikan gitu ya. Terus dari segi ekonomis itu apakah harganya bisa dijangkau oleh mereka gitu. Kalaupun misalnya kredit ataupun nanti harus diadakan secara berkelompok atau di kelompok tani harus mengadakan apakah bisa gitu ya. Dan dari segi sosiologis atau sosial budaya gitu ya, sesuai nggak dengan adat atau kebiasaan mereka atau dengan kondisi lingkungan mereka gitu. Selanjutnya yang keempat adalah trial atau mencoba-coba. Nah, di sini petani itu mulai mencoba-coba inovasi yang diberikan atau yang disampaikan oleh penyuluh gitu. Walaupun biasanya masih dalam jumlah yang sedikit, tapi mulai bereksplorasi gitu ya. Dan di sini tuh ada yang petani yang coba-coba sendiri, ada yang belum paham tapi cobalah diaplikasikan gitu. Nah, kalau misalnya petani yang udah mulai mencoba, penyuluh itu sebaiknya memberi pendampingan gitu ya. Udah mulai fokus nih ke siapa yang mulai tertarik untuk mencoba gitu. Terus yang terakhir adalah adoption atau mengadopsi atau menerima gitu ya. Jadi biasanya petani itu sudah yakin dengan kelebihan atau dengan keunggulan dari inovasi tersebut. Kemudian menerapkannya secara kontinu dan mengajak sesama petani untuk menerapkannya. Biasanya kalau petani udah mengadopsi atau udah menerima, udah tahu manfaatnya, udah tahu hasilnya, nah petani ini akan mengajak petani yang lainnya, seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah tahapan adopsi yang sudah aku jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi ada 5, yaitu awareness, interest, evaluation, trial, sama adoption. Nah, masing-masing tahap ini nggak harus dilalui oleh setiap petani atau adopter gitu. Jadi bisa aja dan juga nggak harus berurutan gitu ya teman-teman, bisa aja melompat gitu ya. Karena ada tahap-tahap yang dilalui itu secara mental gitu ya atau psikologis gitu. Nah, tapi kita sebagai penyuluh itu harus tahu gitu ya, harus paham dari ciri-ciri atau karakteristik atau ciri-ciri dari masing-masing tahap adopsi ini agar kita itu tahu gitu ya atau memahami sasaran kita atau petani kita itu udah sampai di tahap mana dan bagaimana metode yang tepat digunakan untuk penyuluhan gitu ya. Nah, ini metode-metode yang pas digunakan untuk setiap tahapan adopsi. Yang pertama, ketika tahapan adopsi itu di tahap awareness, itu biasanya penyuluh ini akan menggunakan metode komunikasi massal gitu ya, yang disampaikan gitu. Yang penting ada timbul perhatian atau kesadaran. Contohnya ada siaran pedesaan, poster, itu juga bisa. Terus kemudian kalau sudah di tahap interest, itu bisa melalui upaya pendekatan perorangan untuk menjelaskan lebih detail gitu ya. Contohnya itu kunjungan ke rumah petani. Kalau kita udah tahu nih ada petani yang tertarik, kita coba dekati secara personal gitu ya teman-teman. Tuh, kemudian ketika sudah sampai tahap adopsi yang evaluation, itu kita bisa menyampaikan bukti bahan pertimbangan. Kita bisa nih melakukan demonstrasi contohnya gitu ya. Ada demonstrasi biar lebih tahu, biar lebih paham untuk bahan pertimbangan. Tuh, kemudian ketika udah sampai tahap trial, itu penyuluh bisa menyampaikan data keberhasilan dari petani lain gitu ya, atau dari balai penelitian yang udah melakukan suatu inovasi itu untuk meyakinkan gitu ya. Contohnya itu ada widya wisata gitu. Jadi kita mengajak petani itu untuk datang gitu ya ke suatu tempat yang di situ ada
petani yang udah berhasil menerapkan inovasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah adoption. Ketika sudah sampai tahap adopsi atau tahap penerimaan oleh petani, yang perlu kita lakukan sebagai penyuluh adalah mendampingi dan membina secara berkala dan berkelanjutan, serta diarahkan agar menjadi kontak tani. Ketika kita bisa membuat petani itu menerima inovasi kita, tujuan kita selanjutnya adalah gimana caranya biar tetap continue, dan si petani ini bisa kita jadikan kontak tani yang bisa menjadi influencer gitu ya, bahasa kerennya, untuk petani-petani di sekitarnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada klasifikasi sasaran dalam proses adopsi. Jadi kalau misalnya di suatu kelompok tani itu kita sampaikan suatu inovasi teknologi di bidang pertanian nih, itu ada beberapa orang yang dia itu sebagai innovators, ada yang sebagai early adopters, ada yang early majority, ada yang late majority, sama laggards gitu. Nah, ini itu apa sih gitu ya? Jadi kan ada nih, gampangnya gini, ada yang ketika kita menyampaikan suatu inovasi ini melalui penyuluhan kepada petani, itu kan ada yang kayak langsung nyantol gitu ya, atau langsung paham, langsung tertarik, ada yang langsung pengen tahu, pengen mulai mencoba gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga yang ntar dulu deh, nunggu temennya atau nunggu petani lain nerapin dulu, ada hasilnya baru baru dia mau mencoba gitu ya. Dan ada juga yang bebel, enggak gitu kan. Nah, inilah klasifikasi sasaran atau klasifikasi petani ini dalam proses penerimaan atau proses adopsi itu gitu. Jadi ada yang mayoritas itu, ada yang mau langsung terima, ada yang entar dulu, ada yang nggak mau gitu kan. Gitu. Nah, ini adalah penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi klasifikasi adopter atau pengadopsi atau petani yang mau menerima inovasi teknologi pertanian itu ada 5 klasifikasinya. Yang pertama ada innovator. Nah, kalau menurut Rogers itu hanya ada sekitar 2,5% dari suatu kelompok gitu ya, yang diklasifikasikan atau kategorinya sebagai innovator. Nah, itu ada orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, memiliki pengetahuan yang luas, menyukai hal-hal yang baru, senang mencoba gitu ya. Tetapi dia kurang mau berbagi atau kurang mau peduli dengan lingkungan sekitar gitu ya. Nah, biasanya ini tuh petani yang kayak coba-coba sendiri gitu ya, tapi untuk dirinya gitu, nggak buat dibagikan ilmunya ke teman-temannya di dalam suatu kelompok gitu ya. Itu biasanya innovator dalam suatu kelompok pun nggak mesti ada innovator juga gitu ya. Kadang ada juga yang nggak ada inovatornya sama sekali gitu ya. Mereka baru mau berubah kalau ada agen pembaharu seperti penyuluh gitu ya, yang datang ngasih inovasi gitu. Kemudian yang kedua adalah early adopter. Itu ada sekitar 13,5%. Ini menurut Rogers ya teman-teman. Jadi orang yang masuk klasifikasi atau kategori early adopter ini adalah orang yang cepat dalam belajar, memiliki tingkat pendidikan di atas rata-rata. Biasanya merupakan tipe pribadi yang supel, mau berbagi pengetahuan. Nah, kategori early adopter ini adalah kategori yang sangat potensial untuk dibina oleh penyuluh dan dijadikan kontak tani gitu kan. Nantinya biar bisa mempengaruhi gitu ya, dalam tanda kutip nih, atau mengajak teman-temannya untuk juga menerapkan teknologi tersebut gitu. Ini yang early adopter. Kemudian yang nomor 3 ada early majority. Sekitar 34% dari suatu kelompok itu ada di kategori ini gitu ya. Jadi biasanya kondisi pendidikan, sosial ekonominya sedang. Terus biasanya juga ini tuh merupakan
tokoh masyarakat gitu ya, yang biasanya dia termotivasi atau gengsi lah ibaratnya, nggak mau gagal gitu ya dalam usaha taninya gitu. Kemudian ada yang nomor 4 itu late majority, itu ada sekitar 34% juga gitu ya. Ini biasanya di suatu kelompok yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata. Terus kemampuannya dalam menerima informasi itu lambat gitu ya. Dan ini yang aku bilang tadi, yang harus lihat dulu hasilnya baru mau mencoba gitu ya. Yang late majority. Kemudian yang terakhir ada laggard, atau ini lamban gitu ya, lambat. Itu biasanya petani tradisional yang mohon maaf kolot gitu ya, yang tidak senang dengan adanya perubahan karena merasa udahlah aku juga biasanya kayak gini-gini aja juga normal-normal aja gitu ya, usaha taniku juga bisa lancar, aku juga bisa panen dan sebagainya gitu ya, kayak tertutup gitu ya terhadap inovasi gitu. Kemudian ini adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan inovasi. Yang pertama adalah memberikan kesempatan untuk praktek. Tuh, kalau misalnya kita tadi menggunakan metode penyuluhan demonstrasi gitu ya, setelah kita sebagai penyuluh itu mendemonstrasikan suatu cara gitu misalnya, nah itu nanti kita memberikan kesempatan nih untuk petani itu biar mau mencoba, biar tahu gitu ya. Biar nantinya kalau mereka mau mengaplikasikan atau mereka mau mengadopsi suatu inovasi itu udah pernah nih ada pengalaman buat mencoba gitu. Kemudian memberikan informasi mengenai hasil atau produk yang akan dicapai. Nah ini kan biasanya kan orang itu kan suka kalau dikasih janji gitu ya, atau suka kalau wah tahu hasilnya apa. Nah itu kita bisa bilang kalau misalnya ini bapak atau ibu petani nih menggunakan teknologi ini yang saya sampaikan gitu ya, itu nanti hasilnya nih panennya meningkat 2 kali lipat misalnya gitu kan. Tapi juga jangan cuman omong doang ya teman-teman ya, kalau bisa ada bukti gitu ya, misalnya penelitian hasil penelitian dari balai penelitian gitu yang udah membuktikan gitu ya, atau dari petani yang di daerah lain yang udah membuktikan gitu ya, biar mereka juga lebih yakin gitu. Kemudian mengadakan temu lapang antara petani yang telah mengadopsi inovasi tersebut untuk memberikan pengaruh terhadap petani yang lain. Nah ini maksudnya tuh misalnya di suatu daerah itu udah ada yang berhasil nih. Nah kan tadi ya ada kan petani yang dia masuk kategori early adopter tadi yang kita bisa arahkan jadi kontak tani. Nah itu kita bisa minta bantuannya gitu ya buat menyampaikan, mendemonstrasikan cara maupun hasil yang sudah pernah beliau lakukan gitu. Jadi petani juga biasanya kan lebih percaya gitu ya. Kadang ada petani juga yang kayak kurang percaya dengan penyuluh gitu ya, mungkin karena wah penyuluh ini teori doang gitu kan, mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kalau misalnya pembicaranya itu sama-sama dari petani, siapa tahu bisa lebih masuk atau bisa lebih diterima gitu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Yang pertama adalah sifat-sifat atau karakteristik inovasi. Yang kedua, sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan adopsi. Yang keempat, saluran atau media yang digunakan. Dan yang kelima adalah kualifikasi penyuluh. Ya teman-teman, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi cepatnya atau lambatnya suatu inovasi teknologi itu diterima oleh petani, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu adopsi dan tahapannya dan lain sebagainya nih ya, kita juga perlu tahu tentang difusi dan diseminasi. Jadi perbedaannya apa? Difusi adalah suatu proses dikomunikasikannya inovasi kepada petani dalam sistem sosial tertentu melalui saluran tertentu dalam dimensi waktu tertentu. Agak ribet ya, teman-teman ya. Jadi difusi ini tuh intinya tuh difusi adalah bagaimana informasi itu menyebar di dalam suatu sistem sosial tertentu. Kalau yang di sini yang kita maksud tuh adalah dalam masyarakat petani gitu ya, atau dalam kelompok tani seperti itu. Nah, difusi ini tuh merupakan komunikasi yang spontan
Jadi biasanya antar petani itu saling bertukar informasi tentang inovasi yang ada. Kemudian dengan adanya saling tukar informasi itu akan terjadi kesamaan pendapat tentang inovasi, sehingga nantinya mereka akan mau untuk mengadopsi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian tentang diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola serta bersifat dua arah. Diseminasi ini disusun dan disebarkannya berdasarkan perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Jadi sebenarnya poinnya di sini untuk perbedaan difusi dan diseminasi itu adalah direncanakan atau tidak gitu. Kalau direncanakan itu namanya diseminasi, direncanakan dalam waktu yang jangka panjang gitu ya. Kalau yang difusi itu lebih ke komunikasi yang spontan, yang cepat menyebar gitu ya komunikasinya, seperti itu. Intinya seperti itu sih teman-teman. Ini bagaimana suatu inovasi itu bisa menyebar di antara mereka gitu ya, di antara petani gitu. Kalau adopsi kan yang kita bahas itu dari penyuluh ke petaninya. Kalau ini tuh di antara mereka bagaimana penyebarannya gitu. Nah, ini kita bahas ya tentang tahapan difusi inovasi. Yang pertama adalah knowledge, yaitu seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain itu membuka diri terhadap adanya suatu inovasi serta ingin mengetahui bagaimana fungsi dari inovasi tersebut. Yang kedua adalah persuasion, di mana seseorang atau pengambil keputusan itu mulai membentuk sikap menyenangi atau tidak terhadap suatu inovasi. Itu. Kemudian decision, yaitu ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain melakukan aktivitas yang mengarah ke penetapan untuk memutuskan penerimaan atau penolakan suatu inovasi. Udah making decision gitu ya, udah bikin keputusan nih. Tuh. Kemudian yang keempat adalah implementation, yaitu ketika seseorang atau pengambil keputusan yang lain menerapkan suatu inovasi. Kemudian yang terakhir adalah confirmation, ketika seseorang atau unit pengambil keputusan yang lain mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Itu ya teman-teman, ini tahapan dari fusi inovasi. Nah, ini kita bahas lagi tentang diseminasi ya teman-teman. Jadi, diseminasi ini bisa diartikan sebagai cara dan proses penyampaian hasil pengkajian teknologi kepada masyarakat atau pengguna untuk diketahui dan dimanfaatkan. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, di slide-slide sebelumnya itu, jadi diseminasi ini tuh cara atau proses penyampaian atau penyebarluasan informasi tentang inovasi di bidang pertanian gitu, agar mereka tuh bisa memanfaatkan gitu ya. Nah, kenapa perlu diseminasi ini ya teman-teman ya? Jadi inovasi-inovasi di bidang pertanian berupa hasil penelitian maupun hasil pengkajian teknologi itu kan di situ terdapat ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya. Biasanya kan hasil-hasil penelitian atau pengkajian itu tuh berisi sesuatu hal yang baru, inovasi di bidang pertanian, dan itu tuh merupakan problem solving gitu dari masalah-masalah yang terjadi pada petani gitu, dan itu kan akan sangat bermanfaat, sehingga diseminasi ini sangat diperlukan agar inovasi itu bisa sampai kepada petani atau pengguna langsung gitu. Dan ini juga diperlukan peran penyuluh secara aktif untuk menyampaikan inovasi-inovasi, untuk menjadi penghubung atau linker dari peneliti kepada petani. Dan itu dilakukan melalui proses penyuluhan. Jadi terencana, terprogram, jelas gitu ya, sehingga sesuai dengan tujuannya gitu.
Kemudian, strategi diseminasi. Yang pertama adalah pengguna dan pengguna antara, yaitu operator, penyuluh, fasilitator, dapat mengakses informasi secara benar. Yang kedua, informasi dikelola dan disederhanakan, serta disesuaikan dengan karakteristik petani, sehingga mudah diterima oleh petani. Kemudian yang ketiga adalah informasi dikemas dalam bentuk media yang populer di masyarakat, agar pesannya bisa diterima sesuai dengan harapan. Ya teman-teman, jadi ini hal penting yang harus dilakukan ketika kita mau mendiseminasikan suatu inovasi teknologi di bidang pertanian. Seperti itu. Oh, ternyata sudah selesai nih teman-teman belajarnya hari ini. Semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian semua. Maaf ya kalau misalnya videonya lama ataupun agak ngebosenin gitu ya. Makanya aku perlu feedback dari kalian, perlu saran, kritik juga boleh, silakan disampaikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, bisa di-subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa di-like juga dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih teman-teman atas waktunya, semangat terus belajarnya dan tunggu video-video kami berikutnya.